Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Pamungkas. Di sini saya akan mempraktekkan dari Quality of Service atau biasa dipanggil KOS menggunakan mikrotik. Di sini KOS saya dipraktekkan sesuai dengan studi kasus yang telah saya berikan pada lembar kerja mahasiswa pada nomor 3. Di sini studi kasus saya yaitu sebuah kantor memiliki koneksi internet dengan kecepatan sekitar downloadnya 100 Mbps dan juga uploadnya sekitar 40 Mbps. Dalam kondisi tertentu, pengguna yang sering melakukan aktivitas download dalam jumlah besar sehingga dapat menghabiskan bandwidth dan juga mengganggu pengguna lain yang sedang menggunakan jaringan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, administrator jaringan menerapkan KOS dengan tujuan mengatur penggunaan bandwidth agar lebih terkontrol dan juga merata. Pada simulasi ini, saya akan membatasi bandwidth sebesar 30 Mbps untuk downloadnya dan juga uploadnya sekitar 10 Mbps pada perangkat klien yang terhubung kepada jaringannya. Nah, sebelum melakukan konfigurasi KOS, saya telah memastikan bahwa jaringan sudah berjalan dengan baik, mikrotik pun sudah terhubung ke internet, dan ke Linux pun sudah terhubung kepada mikrotiknya. Nah, untuk langkah pertama, saya akan masuk kepada bagian IP, yaitu di bagian firewall. Nah, ini sudah terlihat ada squared dan juga src-NAT yang dimana untuk menghubungkan. Lalu saya akan masuk pada mango, saya akan tambah plus. Di sini masuk pada general, saya akan memilih forward pada chainnya, lalu edit interface-nya ether 2. Lalu kita bisa play untuk bisa menjalankannya. Oke. Nah, di sini saya juga lupa untuk masukkan actionnya. Kita masuk pada action kembali. Di sini actionnya saya akan memilih opsi mark paket. Nah, saya cari. Nah, ini ada mark paket. Di mark paket ini kita jangan lupa menyalakan dari pass-through-nya. Jangan lupa untuk dipencet dulu. Nah, kita pencet OK. Di sini ada merah. Sepertinya saya lupa menambahkan sesuatu. Saya akan menambahkan terlebih dahulu. Karena ini masih merah, ternyata saya lupa menambahkan di mark paketnya itu nama mark paketnya. Di sini kita buka kembali, lalu kita cari untuk new packet mark. Kita di sini tulis download. Kita masukkan download, lalu kita play kembali. Oke. Nah, di sini kembali normal ataupun berjalan pada umumnya. Setelah berhasil untuk membuat paket marking, nah selanjutnya adalah kita membuat paket marking untuk traffic upload. Karena kan sebelumnya download sudah, kita sekarang waktunya yang upload. Di sini masih tempat yang sama. Kita masuk kepada bagian ke Megal, lalu kita mencet upload. Di sini untuk general, kita akan masuk kepada tab general. Generalnya kita pilih ke forward, lalu in interface-nya kita masuk kepada ether 2. Nah, konfigurasi ini digunakan karena traffic upload berasal dari perangkat klien, yaitu Linux, kemudian masuk ke mikrotik melalui interface ether 2 sebelum diteruskan ke internet melalui ether 1. Selanjutnya kita masuk kepada tab action. Di sini kita pilih mark paket. Nah, lalu di sini kita jangan lupa untuk new packet marknya, karena sebelumnya download. Kita masuk kepada upload, pass-through-nya jangan lupa nyala. Nah, kita play kembali, kita play. Nah, hasil dari langkah ini, mikrotik berhasil mengenali dua jenis traffic yang berbeda, yaitu traffic download dan juga upload. Nah, kedua paket mark tersebut nantinya akan digunakan pada tahap Q3 ataupun Q3 untuk menerapkan pembatasan bandwidth sesuai dengan kebutuhan jaringan yang seperti saya sebutkan pada studi kasus. Setelah berhasil untuk membuat paket marking untuk download maupun untuk upload, langkah berikutnya adalah menerapkan pembatasan bandwidth menggunakan fitur Q3. Nah, di sini saya akan masuk kepada New Queues. Kita akan cari queues terlebih dahulu. Di sini queues. Nah, di atas files, lalu kita masuk kepada bagian Q3. Di Q3 kita akan bisa tambah plus,
saya akan memberikan nama download dengan full capital. Sebentar. Nah, di sini perannya tetap global agar seluruh traffic bisa jalan dengan sesuai. Untuk paket marknya, karena di sini adalah kita namakan download, kita pilih download juga. Dan juga kita di sini max limitnya sesuai yang kita inginkan, yaitu 30 Mbps. Kita play, lalu oke. Lalu kita kebagian kepada max limitnya. Di sini kita tulis yang upload. Nah, untuk perannya sama. Lalu paket marknya kita pilih yang upload. Nah, kita batasi di max limit juga sesuai studi kasus, kita masukkan 10 Mbps. Nah, masuk. Maaf teman-teman, saya salah masukkan, ternyata masih 30. Kita perbaiki lagi untuk yang upload, kita rubah kembali max limitnya menjadi 10 Mbps. Nanti jadi 10. Kalau kita klik di sini, kita play, enggak oke. Nah, konfigurasi ini merupakan implementasi dari QoS yang bertujuan untuk mengontrol pengguna bandwidth agar tidak digunakan secara berlebihan oleh satu pengguna, serta menjaga kestabilan dari jaringan tersebut. Untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan baik, langkah berikutnya adalah pengujian langsung menggunakan speed test pada perangkat klien Kali Linux yang sudah saya konfigurasikan atau saya hubungkan sebelum saya mulai dari implementasi QoS ini. Di sini sudah masuk kepada Kali Linux di VirtualBox. Kita masuk dulu kepada microtik-nya ataupun device-nya, masukkan password. Di sini bekas saya konfigurasikan, kita close dulu. Kita masuk kepada browser-nya. Di sini ada Firefox. Kita masuk kepada Firefox. Nah, kita tunggu di sini loading terlebih dahulu. Setelah muncul tampilan browser-nya, kita cari speed test, teman-teman. Start test. Kita search. Oh, maaf teman-teman, saya salah memasukkan masih di atas. Kita masuk pada speed test. Kita search. Sebentar, kita cancel. Kita masuk kepada speed test oleh Ookla seperti biasa yang digunakan ataupun umum gunakan untuk mengukur kecepatan jaringan. Kayak tunggu loadingnya. Nah, di sini sudah ada. Kita klik mulai. Kita lihat di sini apakah untuk kecepatan downloadnya lebih dari 30 atau tidak. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini jaringannya stabil di angka belasan. Terus sekarang naik sekitar 20-an hingga hasil akhirnya sekitar 25-26. Hal ini menunjukkan tidak lebih dari 30, berarti sudah berjalan dengan baik QoS-nya. Lalu untuk bagian upload di sini stabil di angka 9,7 ataupun 9,5 lebih. Nah, kita lihat stabil atau segitu. Maka hasilnya, jadi kita lihat, kita scroll ke atas, tetap di angka 27 untuk downloadnya dan juga uploadnya sekitar 9,54. Hal ini membuktikan bahwa saya ataupun QoS telah berhasil diimplementasikan pada jaringan klien. Di sini untuk perbandingan apakah sudah sesuai dengan diterapkan, saya menggunakan device saya sendiri di sini untuk perbandingan. Saya akan melakukan speed test yang sama untuk device saya, tidak menggunakan VirtualBox. Kita akan search speed test di sini. Speed test dengan website yang sama yang digunakan juga, speed test oleh Ookla. Kita masuk. Nah, setelah masuk, kita akan memulai lagi seperti sebelumnya. Kita mulai. Di sini masih menghubungkan kepada jaringan. Kita lihat di sini jaringan real time-nya untuk jaringan di rumah saya sekitar 140 Mbps ataupun 130 Mbps. Di sini membuktikan bahwa QoS yang diterapkan pada klien sudah sesuai dengan apa yang diminta
dan juga diperintahkan pada studi kasus. Nah, untuk uploadnya pun sama sekitar 50-an. Hal ini menunjukkan bahwa download dan juga upload pada klien berakhir ataupun berhasil diterapkan ilmu QoS-nya agar jaringan dibatasi dan membuat lebih stabil. Demikian demonstrasi mengenai implementasi Quality of Service atau QoS pada Mikrotik yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan ataupun salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.